ke depan kalau panjang umur yang ketujuh ya. Jamaah rahimakumullah yang Abi sayangi semuanya ya. Insyaallah kita di alam mahsyar bareng-bareng, amin. Menuju Rasulullah SAW dengan para alim ulama, para tabi'in wa tabi'in, para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang maknanya wallahu a'lam bimurad, hanya Allah yang tahu dan Rasulnya, hanya para ahli tafsir mengartikan kurang lebih mana ini adalah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak akan ada manfaat harta engkau dan anak-anak engkau, ila man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Hati merupakan salah satu sentralnya manusia bisa sukses atau bisa bangkrut, bisa bahagia, bisa susah di muka bumi ini, termasuk bisa selamat di dunia atau selamat di akhirat. Ya, kalau di dalam komputer hati ini ibaratnya modemnya. Kalau modemnya rusak, rusak semuanya, tidak bisa digunakan. Bahkan Rasulullah SAW berkata bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu berwarna hitam maka hitamlah, jika daging itu berwarna putih maka putihlah. Daging itu ada dikatakan Rasulullah kalbu atau hati. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa hidup kita susah, kenapa juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati. Hati yang bagaimana? Hati yang rusak. Hati yang rusak yang bagaimana? Hati yang rusak banyak. Hati yang rusak yang pertama adalah yang penuh dengan angkara murka, keburukan, kejahatan dan keraguan-raguan itu di dalamnya. Ghibah berusaha kepada orang lain, namimah adu domba, iri, dengki, hasud, dan takabur itu ada di hati. Bahkan doa pun tidak dijabah oleh Allah SWT, itu ada di hati kita. Karena iman itu ada di hati. Ya, keyakinan kita kepada Allah akan menjadikan salah satu terijabahnya doa, dan keraguan doa kita kepada Allah pun akan menjadi salah satu penyebab doa kita tidak dijabah oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW di dalam berdoa memerintahkan kepada kita, udullah, berdoalah kamu kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, kamu harus yakin ijabah. Hati ini kalau di dalamnya ada keraguan, aduh dijabah, aduh kenapa begini ya, karena begitu, maka doa yang akan kita sampaikan kepada Allah tercancel itu terputus, tidak jadi sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di hati itu ada kekotoran, ada apa sama orang, benci, dendam, maka hilangkanlah hati kebencian, dendam, angkara murka kepada orang lain, karena itu kan jadi salah satu penyebab mentalnya atau tidak dijabahnya doa kita, dan akan menjadikan salah satu penyebab hidup kita juga susah. Kalau orang tukang iri, dengki, benci sama orang, dendam sama orang, tidak akan pernah hidupnya itu bahagia, karena selalu sibuk mikirkan orang. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya para jamaah rahimakumullah, saudara-saudara yang kami cintai, kita saling mengingatkan, hilangkan itu hati yang busuk, yang jelek. Merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa lebih suci, merasa paling kaya, paling ganteng, paling segala-segala. Ghibahnya pendekkan orang lain, apalagi di dalam hati kita ada sesuatu perasaan bahwa kita ini punya kelebihan yang lebih daripada orang lain. Bahkan hati juga menjadikan salah satu penyebab
kenapa orang nggak masuk surga nanti? Karena kata Rasulullah, tidak akan masuk surga semisalnya di hati umat Rasulullah ini sebesar biji jaru ada kesombongan, nggak akan masuk surga. Sekalipun dia ulama, sekalipun dia santri, sekalipun dia ahli ibadah, ada kesombongan dalam hatinya bahwa dirinya sudah melakukan amal-amal soleh, sudah hebat, sudah baik, sudah bagus, demi Allah tidak akan masuk surga. Maka yang keenam, kenapa hidup kita susah? Faktornya di hati kita. Maka malam ini Al-Fakir Abi ngajak kepada semuanya, ayo kita belajar membersihkan hati. Hilangkan rasa sombong, iri, dengki kepada orang. Ya, kebencian itu menjadikan hambatan, menjadikan hijab doa kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam diri kita merasa diri kita pintar, diri kita suci, diri kita soleh, itu pun akan jadi hambatan dan ijabahnya doa kita. Jadi bagaimana Bi? Jangan pikirkan sesuatu yang buruk-buruk hati ini. Yang pertama, agar hidup kita bahagia, jangan sibuk mikirin orang. Ya, nanti hati kita jadi rusak. Orang mau begini, mau begitu, biarkan saja. Yang penting kita tidak begitu kepada orang lain. Ya, orang marah kepada kita, biarkan saja. Orang benci, biarkan saja. Yang penting jangan kita marah benci pada orang. Ya, ini yang jadi masalah. Hati ini menjadi sangat peranan yang paling besar di dalam menentukan hidup manusia. Mindset kita akan rusak karena hati kita. Ya, rezeki kita jadi mampet karena hati kita. Bingung, aduh Allah gimana nih, duit dari mana ya, gimana. Nah, kebang hati yang bikin begitu sampai kepikiran kita, akhirnya hidup kita jadi susah. Maka para ulama-ulama ahli hikmah mengajarkan agar rezeki kita ini lancar. Ya, usahakan hati kita selalu bahagia. Ya, terutama pagi-pagi, jangan pikiran kita runcit tuh. Pagi-pagi kita senengin hati kita. Ya Alhamdulillah hari ini aku masih hidup, masih sehat, bahagia. Dari subuh sampai mulai hati kita bahagia, insya Allah siang kita dapat rezeki. Tapi kalau dari pagi sudah ruwet hati kita, dari pagi sudah kacau hati kita, insya Allah kita susah dapat rezeki. Ya. Nah gitu ya. Apalagi kalau kita sudah berdoa ada keraguan di hati kita, dijawab tidak ya sama Allah, ya udah mendingan jangan berdoa. Kenapa? Gak akan dijawab doa kita. Ya. Nah jadi para jamaah rahimahumullah, jaga hati. Ya. Ya, lihat Agim Bicita kan, Pak Agim itu orang ya bukan dari background dia pesantrennya lama, tapi dia mengarang lagu itu. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, gitu kan? Itu kan hati itu betul sekali ya kata Rasulullah, hati itu memiliki peranan. Bahkan kita bisa bangkrut di akhirat. Kita bisa bangkrut tidak punya amal apa-apa di akhirat. Nah ini yang sering tidak disadari oleh para alim sekalipun. Ya, para kiai sekalipun banyak yang tidak sadar seperti itu. Apalagi kalau dia ngajinya pandai, pintar, dia ke orang lain gibah. Ngaji di mana sih? Pada buat kemarin sore. Nah itu naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Dia pikir dia sudah menjadi orang yang hebat, gibah kepada orang lain. Naudzubillah wa tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi hati yang rusak ini bisa membuat dia bangkrut di akhirat, nanti nggak dapat apa-apa. Sedikit pun amal-amal yang dia lakukan di dunia tidak akan jadi manfaat, tidak akan diperlihatkan Allah hasil daripada ibadah di dunia. Di dunia pun orang yang hatinya selalu kacau, ya, selalu merasa paling baik, takut tersaingi, takut dianggap rendah, takut dihina. Nah, itu hati yang kacau semuanya. Itu yang akan bikin hidup kita susah. Tapi kalau hati kita enjoy, mau menghina silahkan. Toh saya mah pantas dihina, Rasul yang mulia aja dihina, betul tidak? Iya, kita ya pantaslah dihina, Rasul aja yang mulia dihina, dileceh biarin, nggak apa-apa, itu kan. Doa mau ngomongin biarin, yang penting kita jangan sibuk untuk ngurus orang lain. Jadi jamaah rahimahullah, bersihkan hati kita, jangan sibuk mengurusin orang lain. Ya. Mulai hari ini, mulai malam ini evaluasi hati kita.
Ada apa dengan hati kita? Udah, jangan sibuk urusin orang lain. Sibukkanlah bahwa aku bakal mati, aku punya bekal apa yang bisa aku bawa pulang. Kedua, jangan kita pikir kita sudah melakukan amal soleh, ya. Jangan kita lakukan amal soleh apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita. Yang ketiga, jangan menghina orang lain, karena orang lain yang kita hina bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengecilkan orang lain. Bagi kita kecil, mungkin bagi Allah dia besar. Ya. Orang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Orang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Maka kalau lihat orang lain susah, orang lain kita bilang susah begini, ya jangan sangka pasti dia punya kelebihan yang kita nggak punya. Nah, itu salah satu melatih hati bersih ini adalah bagaimana bahwa kita jangan pernah merasa paling baik dan benar. Karena orang yang depan kita yang kita anggap rendah bisa jadi dia lebih baik dari kita. Subhanallah. Evaluasi, pikirkan dalam hati yang dalam, pikiran kita yang dalam. Jadi hari ini hilangkan sombong, iri, dengki, ya. Kita sudah bisa paling pintar, paling benar. Naudzubillah, naudzubillah. Abi pun demikian. Abi bernasihati semua di sini, bukan merasa Abi paling benar, paling bisa. Abi hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk mengajak dakwah. Dakwah itu apa sih, Bi? Dakwah itu mengingatkan orang, mengajak orang untuk berbuat baik. Itu namanya dakwah. Siapa saja berhak untuk dakwah. Tidak usah harus pesantren ilmunya puluhan tahun, tidak. Dakwah itu mengajak orang sholat subuh aja itu dakwah. Mengingatkan orang salah aja itu dakwah. Ya. Nah, jadi Abi bukan bahasa paling pintar sama Abi hanya mengingatkan. Jadi yang keenam, saudara-saudara Abi yang Abi sayangi, ya, agar doa kita dijabah oleh Allah SWT, jagalah hati kita agar hidup kita bahagia. Jangan sibuk urusin orang lain. Kalau orang menghina kita, ucapkan alhamdulillah. Karena ketika orang menghina kita, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Jangan takut kita dianggap orang susah. Jangan takut kita dianggap orang miskin. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah hati, bukan harta. Jadi bahagia hati itu sangat mahal, tidak bisa diukur dengan harta. Ya, kita cari rezeki jangan target kaya, pokoknya kita cari rezeki yang penting terpenuhi sebuah kebutuhan hidup kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di dalam Al-Qur'an pada kitab Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi lami wa nuran bis sami wa bi basyari, itu ada ya. Ya Allah, jadikanlah hati ini dengan penuhilah hati ini dengan apa? Dengan cahaya. Ya, supaya hati kita ini jangan keruh. Ya, bahkan di dalam salat ya Allah, di dalam ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'at Allah ma'ini ladika wa syukri wa subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doa supaya kita, ya, supaya hati kita bersih. Ya, minta kepada Allah, ya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik, wahai bolehkan hati tsabit qalbi, tetapkan hati saya ala dinik wa ta'atik, dalam agamamu dan taat kepada Engkau. Tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni sholihin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jadikan syarikat kepada bersyukur syukur Engkau, supaya hati kita ini jangan jadi apa, lupa diri bahwa apa yang ada di diri kita itu punya Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, yang keenam, perbaikilah hati kita. Insya Allah kalau hati kita bersih, hati kita baik, maka hidup kita pun akan jadi baik. Amin. Jangan pagi-pagi besok hari lagi mikirin yang rumit-rumit. Mari besok pagi sambut kita dengan kita bangun alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatan wa yusur. Ba'da doa bangun tidur itu, kemudian kita ambil wudu, katakan ya Allah, jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Sampai pagi besok dengan bahagia. Insya Allah rezeki akan datang. Ya, tapi kalau hati kita keruh, jangan pernah harap hari itu kita akan dapat rezeki atau dapat kebahagiaan. Jadi awali sesuatu dari subuh, ya, karena subuh merupakan sesuatu rahasia yang istimewa. Kalau subuh hati kita bahagia, insya Allah siang terus bahagia. Ya, makanya sholat sunat 2 rakaat subuh itu lebih hebat daripada, lebih berat di mizan daripada
sholat daripada dunia beserta isinya. Beratnya timbangan keistimewaan sholat subuh itu, karena kalau subuh juga menentukan sentral. Kalau subuh hati kita kacau, siangnya akan kacau. Tapi kalau subuh hati kita bahagia, tenang, tentram, insya Allah tentram selalu. Demikian, semoga bermanfaat ya. Siap memperbaiki hati, siap? Ya, jangan lagi suka merasa hebat ya. Kalau ingat mengingatkan boleh ya. Ngapalagi ngata-ngatain orang, jangan. Naudzubillah wa tsumma naudzubillah. Jadi bisa jadi yang kita kata-katain itu lebih baik daripada kita. Orang maksiat jangan dikatakan maksiat, karena semua adalah kehendak Allah. Hari ini kita mau ngatain orang ya maksiat ya, besok hari bisa jadi kita lebih maksiat daripada orang yang kita katakan maksiat ya. Allah melindungi kita semua insyaallah, amin. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi jawaban yang keenam, kenapa hidup kita susah, kenapa doa kita dijawab? Hati, lihatlah hatimu. Demikian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.